IQ gua adalah 146. Artinya teman-teman, gue lebih cerdas daripada Jerome Pauline, gue lebih cerdas daripada Timothy Ronald, bahkan gue lebih cerdas daripada Ferry Irwandi. Hai teman-teman, aku Salim Gunawan. Jadi baru-baru ini di FYP TikTok itu kan lagi ramai banget ya pembahasan soal IQ. Ada influencer itu yang pamer bahwa IQ-nya 140, ada yang 143, ada yang 145, bahkan ada yang 150. Lu berapa lu? Lu status berapa? 144. 44. Anjing gede banget. Lu berapa? Lu 140. Hah? 140 doang gua. Dari sini akhirnya gue mikir, kalau misalnya gue ikutan tes IQ, kira-kira skornya itu bakal berapa ya? Dan jujur teman-teman, sebelumnya tuh gue belum pernah ikut tes IQ yang kayak formal gitu. Tapi ya karena manusia itu makhluk yang FOMO, karena banyak juga yang nge-spill IQ mereka berapa, jadi gue pengen juga tuh ikut-ikutan tes IQ. Pertama banget, gue tuh iseng doang untuk prompt ke ChatGPT, kira-kira kayak gini promptnya. Dan dari prompt itu teman-teman, akhirnya ChatGPT itu ngeluarin 30 soal tes IQ, dan setelah semua soalnya itu gue kerjain, hasilnya adalah ChatGPT bilang bahwa IQ gue adalah 146. Artinya teman-teman, gue lebih cerdas daripada Jerome Pauline, gue lebih cerdas daripada Timothy Ronald, bahkan gue lebih cerdas daripada Ferry Irwandi. Tapi apakah angka ini valid? Ya, tentu aja enggak. Dan akhirnya gue mutusin untuk beneran ikut tes IQ secara online. Jadi website yang pengen aku pakai untuk tes IQ online-nya teman-teman adalah International IQ Test ini ya. Jadi nanti linknya ini aku sematin aja di deskripsi. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan tes juga bisa nanti melalui link deskripsi yang udah aku sematin. Dan per hari ini teman-teman udah 29.000 orang yang udah ikut tes. Dan yang paling tinggi itu adalah berapa? 95 yang paling tinggi. Dan ada yang 76 juga, Nur. Dan oke, kita langsung mulai aja. Dan aku minta maaf sebelumnya teman-teman karena nggak bisa pakai mikrofon. Karena aku rekam layar juga kan, jadi nggak bisa pakai mikrofon. Aku nggak ngerti caranya sih sebenarnya. Mungkin videonya nanti aku cepatin aja ya, biar kalian nggak bosan ngelihatinnya. Tapi tetap aku record dari awal sampai akhir. Dari skor IQ yang aku dapat ternyata adalah 130 teman-teman. Lumayan tinggi juga, tapi nggak setinggi yang dikasih oleh ChatGPT tadi. Oke, sekian dulu untuk tesnya. Silakan lanjut ke video utama.
Jadi IQ gue berdasarkan tes IQ online yang udah gue jalanin tadi itu adalah 130. Dan buat teman-teman yang pengen juga ikutan tes IQ secara online, dan ini gratis teman-teman, aku udah sematin linknya di deskripsi di bawah. Tapi tetap aja teman-teman, angka 130 ini bikin gue tuh masih mikir, ini sebenarnya cuma angka doang atau memang ada gunanya? Maka dari itu gue pengen bahas tentang miskonsepsi soal IQ. Dan ini yang pengen banget untuk gue lurusin teman-teman, karena banyak banget orang-orang yang merasa minder karena skor IQ-nya itu rendah, atau justru sebaliknya ngerasa superior cuma karena IQ-nya itu tinggi. Padahal IQ itu bukan sertifikat untuk sukses teman-teman, apalagi buat kita yang hidupnya itu penuh dengan plot twist. Karena IQ itu cuma alat ukur potensi teman-teman. Yang namanya potensi ya dia nggak menentukan hasil akhir sepenuhnya. Sama aja kayak lu dikasih motor ninja yang paling kencang, tapi kalau lu gak ngerti cara makainya, lu gak hafal jalannya, ya lu bakal tetap kalah langkah sama orang-orang yang cuma dikasih motor Supra, tapi dia benar-benar paham cara pakai motornya dan benar-benar paham rute jalannya. Makanya teman-teman, kalau lu punya IQ yang tinggi tapi gak tahu cara make, ya itu bukan kelebihan, tapi bisa justru menjadi beban mental. Oke, sekarang kita bahas apa itu IQ dan seberapa pengaruhnya. Jadi tes IQ itu kan ngukur kemampuan berpikir logis ya, pola, memori, kecepatan berpikir. Tapi dia nggak bisa ngukur ketahanan lu ketika gagal. Dan dia juga nggak bisa ngukur cara lu bersikap ketika lagi stres. Dan juga nggak bisa ngukur cara lu bersosialisasi. Contoh gini deh, misalnya ada orang nih yang IQ-nya tuh 150 gitu. Tapi kalau dia nggak bisa bekerja dalam tim karena dia ngerasa dirinya tuh yang paling hebat, yang paling jago, yang paling pintar gitu. Di dunia nyata teman-teman, baik itu di masyarakat ataupun di tempat kerja, orang seperti ini tuh bakal susah banget untuk berkembang. Bahkan Daniel Goleman, penulis buku Emotional Intelligence, dia bilang bahwa kesuksesan itu lebih banyak ditentukan oleh EQ, kemampuan lu untuk mengatur emosi, dibandingkan dengan IQ. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan gimana cara make otak dengan benar. Karena IQ tinggi itu kelihatannya keren banget, tapi percuma juga kalau misalnya kamu nggak tahu cara makainya itu dengan benar. Karena banyak orang yang sebenarnya itu pintar, tapi hidupnya itu stagnan, bukan karena kurang otak, tapi nggak ngerti tuh cara ngelola otaknya sendiri. Dan setidaknya ada 4 cara simpel teman-teman, tapi nancep banget biar lu tuh bisa make otak lu dengan benar. Nah, yang pertama itu adalah dalam hal apapun, jangan puas dengan sekedar tahu teman-teman, tapi kamu harus ngerti. Jadi IQ itu kan sering ngasih kita kemampuan buat ngerti konsep-konsep cepat ya, tapi paham cepat itu beda dengan paham dalam. Analoginya gini teman-teman, ngerti itu kayak lu lagi lihat peta. Tapi kalau ngerti secara dalam, itu kayak lu pernah nyasar berkali-kali di jalan itu misalnya, sampai akhirnya lu tuh hafal setiap belokan-belokannya. Atau simpelnya gini deh, ketika SD lu pasti pernah disuruh untuk ngafal kan, ngafal kali-kali misalnya. Mulai dari kali-kali 1 sampai kali-kali 10. Dan lu benar-benar hafal. Tapi ketika orang nanya 4 kali 4 berapa? Lu akhirnya ngulang tuh dari awal tuh 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8. Sampai akhirnya ketemu hasil 4 kali 4. Tapi kalau misalnya lu nggak ngulang, lu nggak tahu 4 kali 4 itu berapa. Tapi kalau lu paham dalam, lu bakal ngerti tuh kenapa 4 kali 4 itu 16, karena ada 4, 4, 4, dan 4. Gitu. Jadi dalam hal apapun jangan pernah puas cuma bisa jawab soal teman-teman, tapi coba pikirin kenapa jawabannya itu. Apa dampaknya kalau misalnya kalau lu salah mikir. Jadi critical thinking lah, dan itu adalah senjata utama teman-teman. Dan yang kedua adalah coba latih otak itu kayak lu lagi ngelatih otot. Karena otak itu bukan trofi teman-teman, bukan buat dipajang di skor tes IQ doang. Karena kalau lu punya IQ tinggi tapi lu gak pernah latih, ya itu sama aja kayak lu punya gym membership tapi lu gak pernah nge-gym. Jadi mulai sekarang coba kamu itu biasain untuk baca buku, debat-debat sehat, ngulik-ngulik topik baru, main gitar, main catur gitu ya, atau belajar skill-skill baru. Dan itu semua, itu tuh kayak lu lagi ngangkat beban untuk otak. Jadi nggak harus ribet, tapi usahain untuk konsisten. Dan yang ketiga adalah manfaatin otak itu untuk problem solving. Jadi IQ tinggi itu bukan buat flexing di caption IG teman-teman ya. Tapi gimana caranya biar lu bisa nyelesain masalah yang bikin hidup lu sama orang lain itu lebih enak gitu. Banyak orang yang jenius nyari cara untuk ngalahin orang. Tapi orang yang bijak itu nyari cara untuk ngebantu orang lain. Jadi kalau lu pintar, oke. Tapi apa lu bisa bikin tim kerja lu tuh makin kompak gitu. Bisa bantu teman lu yang lagi stuck, bisa bikin solusi pas ada krisis. Jadi lu gunain pintar itu untuk ngebantu kerja sama tim gitu. Bisa bantu teman lu yang lagi stuck misalnya, atau bisa bikin solusi pas lagi ada krisis. Dan yang keempat adalah kalahin diri sendiri, bukan orang lain.
Kompetisi itu penting teman-teman, tapi kompetitor paling berbahaya itu adalah diri lu yang kemarin. IQ tinggi, tapi mentalnya tuh gampang banget ngedown pas lagi kalah. Itu sayang banget. Karena game kehidupan itu bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang paling lama bertahan. Jadi kalau lu punya potensi gede, itu udah mantep banget. Tapi arahin buat growth teman-teman, bukan buat gengsi-gengsian. Jadi kesimpulannya teman-teman, IQ yang tinggi itu cuma awal ya. Dan sisanya itu soal disiplin, mental, dan arah. Jadi IQ lu bisa aja 150 atau 160 sekalipun, tapi kalau gak lu pakai buat hal yang bikin hidup lu tuh naik level, ya tetap aja lu bakal stuck. Tapi kalau lu tahu cara makainya, lu bakal bisa menjadi game changer, bahkan walaupun lu tuh gak selalu jadi yang paling pintar dalam satu ruangan. Kalau lu ngerasa konten ini bikin lu mikir, atau bikin lu pengen uji diri lu lagi, silahkan share ke teman-teman lo yang mungkin butuh. Dan kalau ada yang punya pengalaman soal tes IQ, boleh banget cerita di kolom komentar, karena gue pengen tahu juga perspektif kalian. Gue Salim Gunawan, sampai jumpa di video-video berikutnya. Stay aware and stay human.